Selesai kehidupan kita sekalian untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari nas yang ada di depan kita malam hari ini, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Mari bersama-sama kita membaca bagian ini supaya kita bisa mengerti bagaimana jalan cerita kehidupan Yusuf dan Maria ketika malaikat Tuhan datang untuk memberitahukan kelahiran Yesus. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ayat 26-23. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat masa raya Natal yang dikasihi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ambil dari ayat yang ke-37. Dalam beberapa Natal yang telah kita ikuti, hal ini terus kita bicarakan bagaimana begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya kepada Dia. Dan itu akan tetap menjadi pokok perenungan bersama bagi kita dalam Natal tahun 2021. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, karena Dia datang bukan hanya melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita, tapi juga menyelamatkan. Dan kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk juga melakukan hal-hal yang besar sebagaimana yang Ia telah lakukan dalam kehidupan Maria, bahkan juga atas kehidupan bangsa Israel secara keseluruhan. Saudara yang dikasihi, subtema kita mengatakan membangun perspektif Natal dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti melepaskan umatnya dari masa sulit. Membangun perspektif Natal dalam suatu keyakinan yang benar bahwa Tuhan, Dia mampu untuk melepaskan umatnya dari situasi sulit. Mengapa demikian? Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang Dia tidak bisa lakukan. Dan kita sebagai orang yang telah
dibenarkan bagi orang yang telah percaya kepada Yesus yang telah lahir, yang kita rayakan kelahirannya malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memakai engkau secara luar biasa juga untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupanmu. Karena itu, 3 pesan Natal yang perlu kita renungkan bersama malam hari ini sehubungan dengan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita ini sebagai alat yang Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, yang di luar akal dan pola pikir manusia, maka kita sebagai orang yang telah ditebusnya, dijadikan sebagai anak Allah, kita pun mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Pesan pertama kita harus perhatikan bahwa Tuhan tidak melihat asal dari mana kita dan siapa kita, tetapi Ia melihat hati. Tuhan tidak memandang siapapun engkau, tapi sesungguhnya Tuhan mau memakai engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan tidak pernah melihat siapa dirimu. Maria, kalau kita perhatikan, Maria berasal dari kota Nazaret. Kota Nazaret jauh dari pusat pemerintahan Israel, Yerusalem. Maria ada di sana, di sebuah kota kecil yang hanya sedikit jumlah penduduknya. Sementara pusat pemerintahan Israel ada di Yerusalem. Malaikat datang kepada Maria di sana. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kehidupan Maria yang sedang berada di sebuah kota kecil yang tidak terpandang secara status, siapapun dia, Maria dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memakai Maria untuk melahirkan seorang penyelamat yang akan mengubah segala keadaan dalam muka bumi ini. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Yang tidak sanggup manusia lakukan, Allah masih melakukannya. Siapapun dia, sebagaimana Tuhan memakai Maria, tidak memandang dari mana asalnya, Tuhan pun siap untuk memakai kita. Siapapun kita, mungkin kita orang yang tidak terpandang secara status sosial, mungkin kita orang yang tidak berarti di mata masyarakat. Tapi kalau hatimu siap untuk diserahkan bagi Tuhan, maka engkau akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya yang besar. Tuhan mau memakai saudara dimanapun engkau berada, siapapun engkau dan dimanapun engkau berada saat ini. Tuhan mau memakai engkau di sana untuk menggenapi janji Allah, untuk menepati segala janji-janji yang Allah telah berikan bagi umatnya. Mungkin engkau dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di pemerintahan, mungkin engkau hanya sebagai masyarakat biasa, atau mungkin sebagai karyawan dimanapun engkau bekerja saat ini. Dimanapun engkau berada, ingat, Tuhan mau memakai engkau untuk melaksanakan rencananya di sana. Karena itu jangan katakan, oh Tuhan saya tidak bisa, saya tidak seperti mereka. Tuhan mau memakai engkau secara luar biasa di sana. Yang dipakai Tuhan bukan saja mereka yang berdiri seperti saya saat ini di depan jemaat, tetapi engkau juga siap dipakai oleh Tuhan sebagai anggota jemaat yang ada di belakang layar untuk melaksanakan rencana Allah di dalam doamu, dalam kehidupanmu sehari-hari, dimanapun kau pergi. Rencana Allah akan tetap terlaksana dalam kehidupanmu asalkan hatimu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau bagi saudara tidak mungkin saya melakukan itu, ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah siap memakai engkau, Allah mau memakai engkau. Dari persoalannya, apakah hatimu engkau serahkan kepada Dia untuk dipakai oleh Tuhan, dan berkata seperti Maria,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita semua ini hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan bukanlah pendeta, vikaris, evangelis, tetapi kita semua ini adalah hamba Tuhan yang Tuhan siap pakai. Tapi masalahnya ada pada hati. Karena itu saya berpesan untuk kita. Tuhan tidak memilih siapa atau memandang siapapun engkau. Dari keturunan siapapun, dari manapun asalmu. Kalau hatimu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar lewat kehidupanmu. Kemudian pesan yang kedua, bisa menggenapi bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan mau memakai engkau. Walaupun engkau sudah tua, ataupun engkau masih muda, Tuhan siap memakai engkau. Sebagaimana Tuhan memakai Zakaria dan Elisabet sebagai di masa tua mereka. Kita tahu bahwa Alkitab katakan Elisabet mengandung pada masa tuanya. Dulunya dia mandu di usia yang sudah lanjut. Malaikat Tuhan datang kepada Zakaria. Istrimu akan mengandung. Tandanya engkau akan bisu dan tidak bisa berbicara sampai istrimu melahirkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memakai Zakaria dan Elisabet untuk mempersiapkan jalan bagi kelahiran Yesus. Yohanes dilahirkan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, walaupun kau katakan saya sudah tua dan tidak bisa buat apa-apa, Tuhan siap memakai engkau sebagai orang tua untuk mempersiapkan generasi-generasi muda untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan katakan kami sebagai orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau memakai Bapak Ibu sebagai orang tua untuk mempersiapkan generasi-generasimu ke depan untuk dipakai oleh Tuhan. Anak-anak muda, jangan katakan kami masih muda, belum bisa berbuat seperti orang tua. Kalau orang tua sudah katakan kami sudah tua tidak bisa buat apa-apa, lalu anak-anak katakan kami masih muda tidak bisa berbuat seperti orang tua, lalu siapa yang harus Tuhan pakai? Siapapun engkau, tua, muda, Tuhan siap memakai engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupanmu. Kiranya semakin engkau tua, engkau semakin bijaksana dalam menentukan sikap, dalam melakukan segala hal yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan siap memakai engkau sebagai orang tua. Usia tidak membatasi Tuhan memakai engkau menjadi alat yang berguna bagi kerajaan. Anak-anak Tuhan bisa pakai untuk mengubah orang tua. Karena itu orang tua jangan keras hati. Jangan katakan, tahu apa kalian anak-anak. Biasanya kalau sudah tua, susah menerima kritikan, saran dari anak-anak kecil. Lalu kita katakan memakai otoritas orang tua. Hai anak, tunduk kepada orang tuamu, dengar. Padahal kita tidak sadar kalau kita salah. Lalu anak katakan, Pak, jangan minum mabuk. Pergi gereja, Pak. Ayo pergilah sana. Mak, pergi ke gereja. Lalu mamanya, saya masih sibuk. Pergilah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membatasi usia untuk melakukan perkara besar. Dan jangan pernah menganggap remeh orang tua yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa secara fisik, tapi Tuhan masih siap untuk pakai mereka secara luar biasa dengan cara Tuhan. Jangan anggap remeh anak-anak kecil, karena Tuhan juga siap memakai mereka secara luar biasa untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Demi melaksanakan rencana Allah yang besar, melakukan perkara-perkara yang besar, karena Tuhan mampu melakukan hal-hal yang ajaib lewat kehidupan kita semua sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, pesan Natal. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita mau menikmati perkara besar yang Tuhan lakukan, maka engkau harus menghormati, menghargai, dan punya iman yang benar kepada Tuhan. Hormati Yesus yang lahir, yang telah datang menyelamatkan kita, yang telah melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan ini. Hormati Tuhan, hargai Tuhan dalam kehidupan ini.
Lalu percaya penuh kepada apa yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Kalau Dia Tuhan yang datang menyelamatkan dan hidup kekal Dia sediakan bagi kita, maka saya berharap percaya penuh kepada janji Tuhan yang mampu menyelamatkan saudara. Jangan pernah menaruh harapanmu kepada perkara-perkara dunia ini, tapi hanya kepada Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Ini yang Alkitab beritahukan kepada kita. Iman harus dipertahankan. Ketika malaikat datang kepada Maria, Maria berkata, jadilah padaku seperti perkataan. Kita harus berkata seperti Maria, jadilah padaku apapun yang Tuhan inginkan, jadilah padaku. Tuhan meminta kita menghargai, menghormati, percaya penuh kepada janji Tuhan. Kita harus tunduk, jadilah padaku seperti maunya Tuhan. Ketika kita menundukkan hati itu di bawah kekuasaan Tuhan, siapapun engkau, mungkin di pandangan manusia engkau katakan saya tidak berarti, tapi engkau sungguh berharga di dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan mampu memakai engkau secara luar biasa dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, siapapun engkau, kondisi apapun dirimu saat ini, dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan mampu memakai engkau untuk melakukan hal-hal yang besar, menguatkan, meneguhkan, dan juga melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan ini. Kiranya melalui momen Natal pada tahun ini, pesan Natal untuk kita, Tuhan tidak pernah memandang siapapun engkau, tapi Dia mau memakai engkau secara luar biasa. Usiamu bukanlah batas waktu yang Tuhan akan pakai, atau bukan usiamu yang membatasi Tuhan memakai engkau saat ini. Sampai akhir hidup kita, Tuhan sanggup memakai. Karena itu hormati Tuhan, percaya penuh kepada Dia, pertahankan iman yang benar, dan katakan, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan akan memakai kita secara ajaib. Kiranya damai dan sukacita Natal menguasai hati kita ketika kita merayakan Natal tahun ini. Mari kita berdoa.